Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama Kang Anaris on stage. Dan kalian semua harus senantiasa menonton video-video channel ini because channel inspiratif. Alhamdulillah. Dan siang hari ini Kang Anaris jalan-jalan sekaligus kongko-kongko. Alhamdulillah ini ketemu dan sengaja kita mendapatkan kesempatan silaturahmi ke rumah sahabat saya, teman saya yang luar biasa istimewa. Wah, siapa dia? Beliau adalah Mas Doni Riwayanto. Betul. Betul. Atau kita sering mengenal beliau ini dengan akun medsosnya adalah Doni Riw. Wow, keren pokoknya. Oke, alhamdulillah. Piye kabare Mas Doni? Alhamdulillah, jos. Ini saya mendapatkan keberuntungan teman-teman didatangi Kang Bikos. Iya. Kang Anaris. Kang Anaris. Alhamdulillah. Oke. Luar biasa hari ini. Ini akhir-akhir ini kegiatannya apa nih, Mas Doni? Sudah hampir 2 tahun ini saya total bisnis. Total semua bisnis. Yang kerjaan kantor, kerjaan ngajar. Saya sempat ngajar musik, sudah saya tinggal semua. Sekarang bisnis saya. Eman loh. Maksudnya ya bisa jadi sih larinya ke bisnis. Beliau ini kita kenal sebagai seorang seniman. Boleh tahu enggak ini diceritakan dulu tuh kayak apa sih? Kayaknya label seniman itu masih ada pada Mas Doni. Iya, memang terlahir dari keluarga seni ya. Bapak itu memang seniman. Bapak itu pelukis dan musisi. Lukisannya bulu ayam, Mas Kang ya. Lukisannya bulu ayam. Dulu pada zamannya itu di sekitar Orde Baru. Itu sempat dikoleksi Pak Harto, sempat dikoleksi Ratu Juliana. Lumayan kondang waktu itu. Walaupun ya tentu saja namanya seniman naik terus jatuh gitu, biasa. Betul. Itu berarti berawal dari memang lahir dari keluarga seniman. Betul. Berapa bersaudara? 3 bersaudara. Kakak perempuan satu yang pertama, kakak kedua laki-laki, terus saya. Seniman semua? Mbak ini sekarang guru SD, tetapi juga memang aktif pembina seni ya, pembina seni. Terus kalau anak-anak mau seni atau apa, beliau yang latih. Kalau kakak yang kedua, dia dosen seni, dosen lukis di ISI. Ada channelnya juga, Painting Explorer channel. Iki iklan. Nah jadi gini, bapak itu dulu kan ya menekuni lukis, yang menekuni musik. Nah kakak itu yang mengikuti jejak lukisnya sampai sekarang, dosen lukis, ya pelukis. Nah saya mengikuti jejak musiknya. Saya kuliah S1, S2 musik, sempat ngajar musik, dosen musik pernah, tapi ya sekarang sedang bosen. Seniman bosen, tetapi mungkin bosen dengan bentuk berkesenian di masa lalu ya. Ya betul. Tetapi jiwa seni dan mengungkapkan berkesenian itu tetap ada kan? Betul. Ini tidak akan hilang itu. Dan masih ada, dan itu passion, termasuk sesuatu yang beliau sukai gitu. Nah terus bedanya apa sih dulu sama sekarang berkeseniannya itu? Yang pasti begini, dulu itu hidup untuk seni. Hidup untuk seni. Pokoknya apapun effort yang dimiliki di dalam hidup itu untuk seni, untuk kesenian. Tetapi pada satu titik ganti. Seni untuk hidup.
Wih, Seni filosofi ini untuk apa nyari ini? kehidupan, maksudnya gitu loh, golek duit pakai seni gitu loh maksudnya. Gitu. Seni untuk Seni untuk hidup. hidup. Nah, tadi kan hidup untuk seni, seni untuk hidup. Yes. Nah, kalau sekarang sudah. seni untuk menjalani jalan Allah. Wih. Ngono kuwi lah gaya wong men iki. Seni bisa Oh, seni fisabilillah. Biar Betul, seni fi dunia. Untuk seni untuk kehidupan. ya piye Untuk carane hidup. untuk dakwah Mas ora ketang sithik-sithik gitu. Oh iya. Wes gue kegiatan banding nganggur. Ya. Oh, iya apa lho seniman ngono lho. Enggak. Iya, tapi betul. Betul ya. Mas Doni ini terkenal dulu sering ngisi di beberapa forum, termasuk juga diundang di beberapa komunitas itu. Ya. Terkenal sebagai istilahnya seniman hijrah. Seniman ya. hijrah. Ini titik baliknya seperti apa sih? Apakah hijrah itu kan kita punya pandangan hijrah itu dari sesuatu yang gelap gitu kemudian berubah gitu kan. Nah, itu sepekat apa hidup jenengan itu? Apakah memang hidup jenengan itu dulu juga bergelimang dengan kemaksiatan ya? Kalau seniman kan mungkin lebih gambarkan itu orang yang bebas, tak mau diatur ya. Minum-minuman keras, dekat dengan itu, bermain dengan cewek atau main perempuan. Ya. Seperti itu kah? Tidak segelap itu. Tidak segelap itu. Misalnya putih sama hitam itu ya rada abu-abu titik lah. Abu-abu. Nah, jadi gini. Bapak itu di samping seniman, di akhir hayatnya itu juga mubaligh. Juga mubaligh, ngisi pengajian mana-mana, punya jamaah. Nah, artinya kami bersaudara itu dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Muslim, betul. Okay. Dan sejak awal memang diajari untuk berislam, untuk sholat, untuk baca Quran. Guru baca Quran itu saya itu kakak, tapi kakak dari beda mbah. Itu lulusan Tebu Ireng. Jadi sanatnya itu ke sana. Sanat baca Qurannya itu saya ke sana. Termasuk sanat baca bacaan sholat itu ke sana. Jadi sejak kecil memang dikondisikan untuk agama itu ada terwarnai dengan ada agamanya, ada unsur agamanya. Tetapi kemudian karena mengikuti intuisi untuk seni tadi, hidup untuk seni, kemudian menjalani kehidupan seni. Pindah ke Jogja, kuliah di ISI. Betul. Nah, kemudian ya hidupnya untuk seni. Jadi agama itu jadi semacam selingan saja. Masalah sholat saya masih sholat. Betul. Masalah main perempuan? Enggak. Atau mungkin mah dipermainkan perempuan? Wah. WC. Enggak main perempuan enggak. Minum itu ya sekali dua kali ngombyongi temen itu pernah gitu kan. Rokok iya. Jadi begitu. Cuma saya bisa menggambarkannya begini, Mas. Kenakalan itu ada dua. Ada nakal sikap, nakal perbuatan, ada nakal pemikiran. Jadi secara perbuatan mungkin saya nggak nakal-nakal banget. Tetapi saya secara pemikiran nakal. Maksudnya secara pemikiran nakal itu bagaimana? Saya menjauh dari fikrah Islam, dari pemikiran Islam. Karena waktu itu saya lulus SMA kan 97. Terus reformasi kan. Awal-awal reformasi itu kan hangat-hangatnya habis komunisme, Marxisme itu dilarang. Kan terus euforia. Kebebasan. Terus buku Marxis itu banyak di mana-mana. Wah, saya senang itu, tertarik baca buku Marxis. Terus nanti lama-lama itu pindah ke postmodern. Pindah ke pemikiran-pemikiran filsafat Barat itulah. Itu menjadi membentuk bangunan pemikiran saya. Termasuk hermeneutik, semiotika. Hermeneutik itu kitab hermeneutik, kitab sucinya hermeneutik modern, namanya
penulisnya namanya Gadamer. Truth and Method. Itu saya baca. Itu ibaratnya adalah kitab tafsirnya ya? Ya. Untuk menafsirkan? Bukan kitab tafsir. Usul fikihnya. Oh, usul fikih malahan. Usul fikihnya hermeneutik modern. Hermeneutik kan macam-macam, Mas. Ada hermeneutik klasik untuk menafsirkan Bible, ada hermeneutika modern. Nanti ada hermeneutika postmodern. Nah, hermeneutika modern itu bukunya itu Truth and Method Gadamer. Nah, itu saya sudah telan. Makanya ketika sekarang banyak teman-teman mari menafsirkan Al-Qur'an dengan hermeneutik, saya tahu kesalahannya di mana. Saya tahu, tapi ini forumnya untuk menerangkan itu atau enggak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ya sekilas-sekilas. Jadi begini. Hermeneutika klasik itu intinya untuk memahami pesan Tuhan di dalam Bible. Ini Bible ngomongnya bukan Al-Qur'an ya. Karena memang terlahir dari tradisi Bible hermeneutik itu. Terus itu hermeneutik klasik. Terus hermeneutika modern, si Gadamer itu ngomong begini, bahwa teks itu terlepas dari penulisnya. Teks itu mandiri. Teks itu punya dirinya sendiri, tidak harus terikat dengan penulis teks. Apa maksud penulis? Tidak perlu. Yang dimaksud ya apa yang ada di tulisan itu. Nah, ketika orang membaca teks itu antara cakrawala teks dengan cakrawala si pembaca bertemu. Sementara cakrawala pembaca kan beda-beda antara orang satu dengan yang lain. Maka satu teks itu bisa dibaca berbeda oleh orang yang lain. Ditafsirkan secara berbeda-beda. Dalam titik itu ada titik benarnya. Cuma persoalannya gini. Waktu itu si Gadamer itu terjadi perdebatan dengan Dilthey. Dilthey itu hermeneutikan klasik, Gadamer hermeneutikan modern. Dilthey itu konteksnya adalah membaca firman Tuhan, Bible. Soal itu masih original atau tidak bukan bahasan saya saat ini. Nah, sementara si Gadamer itu startnya dari mana? Startnya dari membaca puisi, membaca sastra. Sementara antara membaca kitab dengan membaca sastra itu tujuannya beda. Membaca kitab itu yang dicari apa? Kebenaran. Sementara kalau membaca karya seni, yang dicari apa? Keindahan. Standarnya beda. Standar kebenaran dan standar keindahan berbeda. Standar kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan kita atau statement kita, pemikiran kita dengan faktanya. Berarti apa? Kesesuaian antara interpretasi kita terhadap fakta yang diinginkan si penulis. Kan begitu kan? Itu kan? Itu kalau yang dicari kebenaran. Kalau karya seni beda. Karya seni yang dicari keindahan. Nah, keindahan itu munculnya adalah ketika pertemuan antara harapan si subjek, harapan si pembaca dengan apa yang dibacanya. Kalau yang dibaca itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dia akan menyatakan indah. Kalau tidak sesuai, tidak. Makanya keindahan antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak ada standarnya. Jadi sifatnya sangat subjektif. Maka Gadamer ketika mengatakan bahwa keindahan teks itu terlepas dari si penulis teks, keindahan karya seni itu terlepas dari si seniman. Keindahan karya seni itu adalah kaitan antara si objek seni itu dengan si pembacanya. Itu benar. Karena apa? Masalah keindahan, bukan masalah kebenaran. Nah, kalau itu digunakan, metodenya Gadamer digunakan untuk menafsir kitab suci, apalagi kitab suci itu adalah Al-Qur'an, di mana yang dicari adalah kebenaran maksud Tuhan, ya nggak gaduh. Secara landasan itu sudah nggak gaduh. Kalau dipaksakan nanti pasti yang muncul itu tafsir sesat. Pasti. Karena hanya menafsirkan sebuah keindahan, bukan kebenaran ya. Nah, waktu itu Kang, saya menyepakati yang Gadamer. Itu yang saya sebut saya nakal secara pemikiran. Sebelum saya hijrah, sebelum ada orang yang bisa meyakinkan saya bahwa pemikiran saya itu salah. Jadi yang saya sebut nakal pemikiran itu karena pemikiran saya itu terbawa kepada pemikiran yang sesat. Oke. Oh, berarti itu. Nah, sekarang titik hijrahnya di mana nih? Ya.
Titik hijrahnya itu ketika diajak ngobrol sama kakak kan juga sama, dia juga gemar membaca buku, filsafat dan lain sebagainya, maka otomatis sering terjadi kakak yang laki-laki, kakak kedua, maka sering terjadi interaksi, diskusi dan lain sebagainya. Otomatis diskusinya menyentuh hal itu. Nah, menyentuh hal itu lama, mungkin ya 1-2 tahun lah, sampai berhasil menunjukkan bahwa pemikiran yang itu salah. Dan bisa menunjukkan ini loh akidah Islam, pemikiran yang benar. Itu bantainya juga pakai teori atau apa? Ya pakai logika Logika dengan logika. Iya. Dan ketemu gitu. Nah begitu istilahnya sudah terbuktikan ini yang benar, saya tidak bisa menjawab lagi, tidak punya argumen lagi. Iya mana? Ya, saya konsekuen dengan kalau memang yang benar kamu, saya ikut. Artinya mengikuti sebuah kebenaran yang lebih kuat hujahnya, gitu ya. Nah, jadi pertama kali hijrahnya itu memang hijrah pemikiran. Walaupun nanti pada faktanya tentu saja diikuti dengan praktek-praktek yang lain, diikuti dengan tindakan-tindakan yang lain. Jadi hijrah pemikiran diikuti dengan hijrah fisik gitu. Hijrah fisik dan mungkin semua yang mengikuti itu kan. Betul. Baik mungkin perasaannya, kemudian bermusiknya, berkeseniannya, bisnisnya. Wih, semuanya ya. Iya. Bahkan berkeluarga mungkin. Oh iya, jelas. Berubah juga. Jelas. Wih, jelas. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini perubahan yang muncul dari sebuah pemikiran itu memang menimbulkan sebuah kebangkitan. Iya, betul. Wah, gitu ya. Dan hari ini kan banyak orang yang bicara tentang hijrah gitu ya. Nah, pernyataan kemudian orang berhijrah itu kan seakan-akan terus wah, iki mbiyen ki wonge mabuk-mabukan, terus saiki wis alim, wis gelem ngaji dan seterusnya. Oh, ternyata tidak sekedar itu ya. Tidak sesederhana. Ya itu iya. Gitu. Tetapi lebih luas dari itu. Lebih luas dari itu. Dan dulu hijrahnya sampai kemudian total itu bisa ceritain nggak nih? Apa sih setelah pemikiran berubah? Apa kemudian muncul perubahan-perubahan yang lainnya itu, yang mengikuti itu gitu. Jadi begini. Sebelum hijrah tentu saja karena pemikirannya itu mengikuti pemikiran sekuler kita sebutkan sekuler, maka seluruh praktek hidupnya juga sekuler. Seluruh praktek hidupnya juga sekuler. Misalnya di dalam kesenian juga sekuler. Kesenian yang sekuler itu bagaimana? Menyatakan bahwa seni itu terpisah dari semua hal. Seni itu terpisah dari etika, seni itu terpisah dari agama, seni itu terpisah dari macam-macam. Bebas nilai. Pendapatnya seperti itu. Kalau ngomong bisnis juga terpisah dari dulu pernah ini manggung di mana aja? Puncaknya tahun 2013 itu di Asia Music Festival di Malaysia. Di Malaysia? Asia Music Festival itu mewakili Indonesia di acara musik kontemporer. Jadi saya membawakan keroncong yang dikombain sama blues, sama jazz, sama rock. Sama blues sama rock, daster ya ora. Daganganmu. Pesan di nomor ini. Itu tahun 2013. Di lokal ya, ngayuk jazz. Jadi walaupun grup saya keroncong, karena ada semi jazznya ya sempat masuk ngayuk jazz. Itu panggung festival. Tapi kalau istilahnya nyari duit harian, ya di hotel-hotel pernah, di pub pernah, kafe semuanya pasti. Ya seni untuk hidup tadi. Seni untuk hidup. Nyari kehidupan lewat musik. Betul. Contohnya itu ya, berkesenian waktu itu seperti itu. Yang lainnya apa? Yang lainnya bisnis juga. Bisnis karena kita hidup di alam kapitalis yang jantung ekonominya itu adalah riba, ya tentu saja kita bisnis dengan riba. Wajar lah itu untuk kehidupan. Ya wajar itu maksudnya hampir semua orang melakukan itu walaupun itu tetap salah. Berarti punya saham di mana? Ya dulu itu pernah bikin kafe. Pernah bikin kafe namanya Kedai Poci Tanah Liat, kalau mungkin ada yang masih ingat memori itu. Daerah ngerti apa namanya? Selokan Mataram. JKPN masih ke barat. Outlet biru. Lore Outlet biru. Perempatan itu. Itu di situ. Terus sempat
bisnis tas, jadi vendor tas, vendor rumah warna, macam-macam lah. Ada beberapa. Tetapi memang saya merasakan perbedaan jauh antara bisnis zaman dulu sebelum hijrah dengan bisnis setelah hijrah. Tidak sekedar masalah meninggalkan ribanya, tetapi karena kita dipahamkan, wes ora apa-apa. Bang, mbok apa ke? Karena kita dipahamkan soal akidah Islam. Maka konsep rezeki seperti apa itu membuat kita tidak kemerungsung di dalam berbisnis. Betul. Rezeki wis ana sik ngatur, semuanya sudah ada yang membagi, kita nggak perlu membagi-bagi sendiri kan. Sudah. Ya perlu Mas, saya bagi-bagi perlu. Ya menyalurkan, yang membagi kan yang di atas. Menyalurkan. Itu membagi kan. Siap. Jadi dari berkeseniannya sudah berbeda dengan sekarang, kemudian bisnisnya juga gitu. Apalagi yang mungkin wah ini sebuah yang harus saya ubah nih ketika saya sudah mengatakan berkeluarga juga. Weh, piye iki? Berubah istrinya juga. Tambah apa piye iki? Pokoknya berubah gitu ya, yang stres ya. Wah, luar biasa. Bahkan bisa ibaratnya meninggalkan itu benar-benar 100% lah dari pemikiran yang sudah dia dapatkan untuk merubah kehidupannya. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, berarti memang itulah hijrah ya. Hijrah yang Mas Doni jalankan, yang beliau lewati ya, dengan melakukan banyak perubahan itu. Dan ternyata hari ini juga sebenarnya kalau tadi dikatakan ya enggak, itu banyak orang yang melakukan seperti itu Mas Doni. Artinya masih bergelimang dengan riba gitu kan. Dalam keluarga juga mungkin kalau bicara tentang ketaatan ya enggak semua soleh kan gitu. Kemudian dalam bermusik juga banyak orang-orang yang sekarang bermusik dan istilahnya ya tetap berkarir di dunianya itu. Terus bagaimana nih hijrahnya ini yang seharusnya dilakukan ini? Hijrah yang harus dilakukan karena memang kondisinya seperti ini kan, kehidupan seperti ini gitu. Sebenarnya begini Kang, kalau akidahnya itu udah kebentuk, jadi hijrah itu mulainya dari akidah. Jujur aja hari ini banyak umat Islam yang berislam itu karena keturunan. Jujur aja banyak yang seperti itu. Jadi dia berislam karena orang tuanya Islam, tidak atau belum menggali sendiri akidahnya. Sementara kalau sudah menggali sendiri akidahnya, untuk meninggalkan itu tidak sulit. Karena semuanya berawal dari pemikiran. Nah, jadi hijrah itu tidak melulu dari seperti jenengan sebutkan tadi, dari kemaksiatan menuju ke tidak selalu. Tetapi dari Islam yang tadinya cuma ikut-ikutan menjadi gitu yang belajar Islam beneran itu juga hijrah. Jadi orang mungkin ya sekarang Islam ya Islam biasa-biasa wae lah gitu. Kemudian hijrah menjadi Islam yang memang ada tuntutan lebih daripada hanya sekedar Islam yang biasa. Betul. Tuntutannya apa waktu itu? Ketika kemudian wah kan terkenal nih sekarang di dunia medsos itu sebagai ya ibaratnya bukan jawara ya, artinya pendekar dakwah sosmed. Wah, kenapa mengambil itu kemudian? Apakah ada tuntutan sih kemudian saya harus mengajak orang lain atau apa di dalam dakwah itu? Ya, setelah saya ngaji itu Kang, saya baru paham bahwa ketika kita memiliki ilmu, pertama ilmu itu harus dipraktekkan. Tuntutannya. Tuntutan kedua, ilmu itu harus disebarkan. Jadi bukan percuma ya. Urung tuntas, belum tuntas. Kalau orang belajar dapat ilmu terus puas dengan ilmunya dan untuk dirinya sendiri itu belum, sama sekali belum. Dan sekarang banyak yang seperti itu, dapat ngaji cari ilmu di mana-mana, ilmunya banyak. Ya sing level pertama kebanggaan tok, tidak dipraktekkan, itu parah sekali. Nah, level kedua ya dipraktekkan untuk diri sendiri tok, tetapi tidak dibagikan. Nah, ternyata yang benar itu harus dilaksanakan, dan itu sebenarnya disebarkan. Dilaksanakan dan disebarkan ke orang lain. Itu Kang, surat Al-Asr. Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keraguan, illal ladzina dalam kerugian, Yeah. illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu letaknya di mana? Beriman itu ya di keyakinan. Iya, di pikiran. Oh, di pikiran. Maka semuanya berawal dari pemikiran. Iman itu berada di pikiran. Berarti pikiran imannya itu dibenerin dulu. Gitu. Tetapi tidak cukup pemikiran. Wa amilus sholihat. Orang yang tidak rugi itu pertama beriman di pemikiran, kemudian diwujudkan di dalam amal soleh. Amal soleh itu apa? Perbuatan, praktek. Gitu. Betul. Tapi itu pun masih rugi. Iya. Wa tawasau bil haq. Berlomba-lomba mengajak kepada yang hak. Betul. Berarti apa? Kan apa yang dipahami itu disampaikan kepada orang lain. Ya kan, ngajak orang lain. Dan ono terakhir siji meneh. Apa? Wa tawasau bis sabr. Di dalam kesabaran. Jadi ketika beriman itu pasti ada gangguan. Betul. Ketika beramal soleh pasti ada gangguan. Ketika berdakwah juga pasti ada gangguan. Dan semua itu akan berpuncak menjadi kita tidak menjadi orang yang merugi ketika semuanya di-cover dengan kesabaran. Gitu Surat sependek itu, Kang. Al-Quran itu apalagi kalau kita bahas yang panjang-panjang, luar biasa. Pasti waktunya entek. Iya, padahal wis adzan. Kok kayak adzan, Bang. Saya lepas dari itu tidak memulai dari nol tapi memulai dari minus. Memulai dari minus ya. Dari minus terus. Saya nggak punya duit lagi, cuma duit 5 juta itu. Ya paling duit beberapa ratus ribu untuk bertahan hidup lah. Betul. Dan saya pindah masuk ke ruko itu, ke ruko ini. Dalam kondisi nggak punya duit, rukonya kosong. Punya ruko tapi nggak punya dagangan. Modal kosong. Modal nekat.